Selamat datang. Di depan saya memiliki Realme GT7 Pro, dan hari ini saya akan membahas unboxing serta sekilas tentang perangkat dan spesifikasinya. Sekarang sebelum saya membuka kotaknya, saya ingin membahas kemasan. Kotak ini tentang AI, saya rasa itu harus dihilangkan. Saya rasa perusahaan-perusahaan tidak menyadari bahwa menempelkan AI justru mengurangi penjualan. Ternyata berdasarkan studi, orang-orang tidak seantusias investor perusahaan lain. Dan saya juga merasakan hal yang sama. Saya benar-benar merasa benci dengan ini pada titik ini. Melihatnya di mana-mana, rasanya seperti kanker. Itu hanya terus menyebar. Tapi untungnya, bagian lain dari perangkat ini akan sangat menarik perhatian. Dan tinggal buka saja. Sepertinya kita mungkin benar-benar mendapatkan casing di sini. Memang kita mendapatkannya jadi ini adalah casing hitam dengan finishing matte yang bagus. Ini cukup bagus. Dan kemudian kita mendapatkan ponselnya. Oh, ini terasa cukup berat. Oke. Terlihat cukup bagus saja. Jadi, kita nyalakan. Kita memiliki jenis layar melengkung seperti ini. Saya rasa ini bisa dijelaskan. Belum para produsen seperti Samsung menyebutnya 2.5T. Layar, di mana ada layar melengkung yang seolah-olah melengkung keluar. Sebenarnya ini bukan layar melengkung, hanya tepi kaca yang membulat. Tapi rasanya enak, terutama saat kamu menggunakan navigasi gestur. Meskipun tidak begitu nyaman dengan pelindung layar yang sediakan, itu memang menangkap jari kamu dengan cara yang tidak terlalu menyenangkan. Jadi, melihat layar itu sendiri dan spesifikasinya, kita melihat ukuran 6,78, resolusi layar inci 12.6 mat x 2780 pixel yang membuatnya memiliki 450 pixel per inci. Ini juga memiliki rasio layar terhadap bodi sebesar 89,4, rasio layar terhadap bodi dengan Gorilla Glass 7i. Ternyata, ini adalah layar LTPO AMOLED, 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, dan kecerahan puncak sebesar ya ampun, 6500 nits. Ya Tuhan, oke. Kamu mungkin ingin memakai kacamata seperti kacamata hitam saat menggunakan ini. Ini seperti menatap matahari, pada kecerahan puncaknya. Sekarang ingat, kecerahan puncak itu tidak pernah, benar-benar ditampilkan kepada kamu dalam penggunaan sehari-hari. Ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul di lingkungan yang sangat terang. Jadi saat kamu keluar di musim panas, kamu akan merasakan seperti sinar matahari. Dan dengan memaksimalkan perangkat, itu akan mencapai kecerahan puncak 6500 nits, mungkin untuk memberikan tampilan yang sangat terang, tapi itu hanya akan mempertahankan itu untuk waktu yang terbatas, sampai akhirnya akan menurun. Jika kita membaliknya ke belakang, kita memiliki pengaturan 3 kamera berdasarkan penampilannya, dan sensor utamanya adalah 50 megapiksel f1.8, bukaan, lensa lebar 24 mm. Kemudian kita punya lagi 50 megapiksel f2.7 aperture 720 telephoto dengan zoom optik 3x dan 8 megapiksel 2.2 bukaan minus 120. Nomor telepon 120, lensa ultra lebar 112 derajat, dan dengan kamera-kamera itu kamu bisa merekam video hingga 8K. Ada 24 frame, 4K akan memungkinkan kamu untuk melakukannya pada 60 frame, dan 1080p juga 60 dengan gerakan lambat 120 dan 240. Dan kemudian di bagian depan, kita memiliki kamera selfie dan kamera dengan lubang yang menampung 16 megapiksel f2.5, lensa lebar 25 mm yang bisa merekam 1080p pada 30, 30, dan 60 frame. Sekarang beralih ke bagian dalam, disitulah perangkat ini juga bersinar. Kita memiliki baterai yang sangat besar, 6.500 mAh dengan kecepatan pengisian yang mungkin mencapai 120 watt. Jadi kamu punya baterai besar di sini bersama dengan pengisian yang sangat cepat untuk perangkat dan ponsel ini. Pada spesifikasi dasar, yang terendah yang bisa kamu dapatkan adalah dengan penyimpanan 256 GB dan RAM 12 GB. Tapi kamu bisa mengonfigurasinya hingga 1 TB penyimpanan dan 16 GB RAM, dan semua opsi ini dilengkapi dengan UFS 2.0, tipe penyimpanan, dan terakhir adalah prosesor yang menggerakkan monster ini, yaitu Snapdragon 8 Elite. Prosesor terbaru dari Snapdragon. Jelas ini adalah prosesor yang sangat kuat,
Ini sama adalah pada saat ini sesuatu yang saya rasa prosesor ini benar-benar bisa dibandingkan dengan Apple Silicon yang sebelumnya adalah dinobatkan sebagai raja untuk performa dengan teknologi terbaru dan sangat canggih dalam dunia teknologi. Dengan kecepatan dan efisiensi yang mengesankan, yang elit, 8 elit itu cukup dekat di sana, yang sangat luar biasa. Dan ini adalah prosesor yang sangat cepat, mungkin lebih kuat daripada yang akan kamu butuhkan di perangkatmu saat ini. Dan apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan? Yang menarik dengan prosesor seperti ini adalah bermain game, mengemulasi game Windows di sini, menjalankannya, pada dasarnya di 60 frame dari apa yang saya lihat, itu gila. Untuk sebuah ponsel bisa melakukan itu di saku kamu, mengemulasi game yang sudah dirilis sekitar 5 tahun. Yang lalu, game-game itu dirancang untuk dijalankan di PC dan memaksa PC tersebut bekerja cukup keras. Sekarang kamu bisa melakukannya dari ponselmu, dari saku. Kegilaan bagi saya. Sekarang, hal terakhir memasang casing seperti yang kamu lihat, ini melindungi perangkat dengan cukup baik, tampak cukup bagus. Jadi, itu dia. Perangkat ini cukup bagus sekarang. Hal terakhir yang mungkin perlu diperiksa adalah harga, dan perangkat ini harganya sekitar 800 euro. Saya sebenarnya akan memeriksa ini karena ini tampaknya lebih rendah dari yang saya harapkan. Ternyata, tidak dijual di toko yang saya lihat. Oke, bagus. Mari kita coba yang lain. Oke. Jadi perangkat ini. Sebenarnya harganya di bawah apa yang pernah saya harapkan. Harganya sekitar 3.000. Hampir 700 PLN. Yang pada dasarnya setara dengan 700 ohm. Itu sekitar 700 yen. Harga euro. Jadi perangkat ini benar-benar memiliki harga yang kompetitif untuk apa yang ditawarkannya. Jadi, yang sangat baik untuk uang. Jika kamu tidak peduli dengan merek dan tampilan Android di sini, ini akan menjadi ponsel yang sangat bagus. Tapi setelah itu, semoga kamu menemukan video ini bermanfaat, dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih telah menonton.